Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Jagalah hijaumu, karena hijaumu kalian hidup. Hijau itu lambang kehidupan. Hidup itu karena adanya ruhmu. Jangan merasa paling berbaju hijau kalau masih buta, dusta, ingkar dengan hijaumu sendiri, atau hijau yang ada dalam dirimu sendiri. Walau kalian merasa yang paling hijau di organisasi yang bersimbolkan hijau royo-royo, sekalipun kelak di akhiratmu kalian akan tersiksa karena kalian buta atau dusta atau ingkar dengan hijaumu yang ada dalam dirimu karena yang tidak kenal dengan hijaunya sendiri. Berpotensi menyembah, memuja berhala yang tersimpan di hati atau pikirannya sendiri, dan jangan merasa yang paling berbaju hijau royo-royo kalau tidak tahu apa itu yang disebut kekafirannya dirinya sendiri atau musyriknya hati. Yang tidak tahu kekafirannya diri sendiri atau musyriknya hati berpotensi menyembah berhala yang ada di hati atau pikirannya sendiri. Ayat Al-Quran itu sumber kebenaran. Yang ingkar dengan ayat Al-Quran disebut dengan kata kafir. Ayat Al-Quran menyerukan jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya, atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan semua makhluknya, atau sifatnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan sifatnya makhluknya. Kalau yang kalian anggap Tuhan masih bersifat makhluk atau bertempat dan beranggota badan, itu berarti kalian hanya menuhankan makhluk saja, dan itu pasti. Atau yang kalian sembah atau puja hanya berhala, dan itu yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau Nabi Muhammad SAW, yang dihadapi beliau para jahiliyah yang memuja berhala yang dipatungkan. Sedangkan yang dihadapi Imam Al-Mahdi para pelaku syariat Islam, akan tetapi mereka hanya memuja atau menyembah berhala yang tersimpan rapi di hati atau pikirannya sendiri, dan tentunya yang tahu hanya pelakunya atau pemujanya sendiri. Yang demikian dikiaskan atau disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, di zaman akhir akan ada Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua bagian. Siapa mereka yang hanya mendapatkan satu sisi atau sebelah dari Imam Al-Mahdi, atau sebagian dari yang diimani Imam Al-Mahdi, mereka adalah yang menjadi pengikut bertauhid bermata sebelah, dalam pengertian mereka yang hanya iman satu sisi ayat dan ingkar dengan sisi ayat ketuhanan yang lainnya. Ingkar dengan ayat yang kami maksud di sini secara mereka memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggalkan sisi ayat ketuhanan yang lain karena secara terang-terangan yang ingkar dengan ayat itu tidak ada, akan tetapi kelompok itu ada, akan tetapi kelompok itu sudah dilarang di negara ini. Yang kami maksud dengan ingkar ayat yang lain secara
pemahaman, tidak keseluruhan ayat, untuk mencari pemahaman kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang mereka bertauhid bermata sebelah, yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja, mereka ingkar atau meninggalkan sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik. Dan yang iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat saja, dan mereka ingkar meninggalkan sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik, atau keduanya disebut bertauhid bermata sebelah, karena yang seharusnya semua ayat yang ada di Al-Quran wajib diimaninya, ada yang diingkari atau ditinggalkannya dalam, dan ini disinggung atau dikiaskan atau disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW di zaman akhir. Orang yang membaca ayat Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya karena geser imannya atau tidak menghiraukan seruan ayat Al-Quran, cara memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabda baginda Nabi Muhammad SAW di zamannya Dajjal. Orang-orang yang beriman hanya bertahan hidup dengan membaca kalimat tauhid. Mungkin ini hanya sebatas kiasan saja, karena yang membaca kalimat tauhid kalau tidak makan pasti lapar, ini atas dasar hukum alam atau hukum sebab dan akibat, atau yang disebut hukum adat. Orang yang iman hanya akan bertahan hidup dengan membaca kalimat tauhid. Marilah kita balik atau kita pahami dari diri manusia. Apabila kita ditinggalkan ruh, berarti mati jasad ini, dan ruh kita akan kembali kepadanya. Dan apabila ruh yang akan kembali kepadanya tidak tahu jalan, akan gentayangan dan masuk ke alam jabarut atau alam jin, setan, dan lain-lain, dan menjadi pengikutnya iblis, yang berarti orang-orang yang beriman hanya bertahan hidup, hanya membaca kalimat tauhid. Yang demikian itu mereka yang beriman dan imannya ditaruh di wilayahnya rohaninya. Sedangkan mereka-mereka yang imannya ditaruh atau ditempatkan atau dipahami dengan hati atau pikirannya dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat dijangkau dengan pikirannya, yang berarti yang imannya ditaruh di hati atau pikirannya, walau membaca kalimat tauhid hanya bagaikan orang yang mati, karena yang merasa telah sampai ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya dipahami di pikiran dan hatinya, yang ada hanya makhluk atau yang disembah dan dipuja berhala atas prasangkanya sendiri. Walau kalian gurumu berguru kepada iblis di sop depanmu, di jamaahnya yang diimami baginda Nabi Muhammad SAW, hanya barisannya syaitan atau iblis yang hanya menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Mereka yang hanya iman satu sisi ayat Tuhan di atas titik-titik saja, beranggapan Tuhan bertempat dan zatnya Allah mempunyai anggota badan. Ada yang menyangka sama dengan Nabi Adam, atau hanya setinggi Nabi Adam saja zatnya Tuhan. Mereka yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik, mereka beranggapan dirinya menyatu dengan Tuhan. Ada yang memahami bahwa Nabi Muhammad, Nur Muhammad
ruhnya dan Tuhannya menyatu dipahami menjadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri, lahir batin. Sungguh bersaksi ke baginda Nabi Muhammad SAW sebagai ahlu sunnah wal jamaah cukup diwakili para sahabat. Kita percaya dengan apa yang diajarkan atau dilakukan karena di belakangnya imam itu wakil dari imam atau para pewarisnya, seperti bila ada yang ketinggalan beberapa rakaat imam selesai sholatnya, si makmum melanjutkan sholatnya, dan ada yang ketinggalan jamaah yang dilakukan imam, kalian menepuk pundaknya simbol si makmum yang mengenapkan atau menyelesaikan rakaatnya yang tertinggal, dan dia menjadi imammu dan kalian menjadi makmum dari makmum yang ketinggalan tersebut. Jangan memahami Tuhan menyatu denganmu karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat atau tidak membutuhkan tempat. Zatnya Tuhan itu maha kekal, yang berpindah-pindah, membesar dan mengecil, itu tidak layak disebut maha kekal. Semua tempat atau makhluk itu yang menciptakan Tuhan atau pasti ada awalnya. Sedangkan zatnya Tuhan itu maha awal yang tiada permulaannya, maha akhir yang tiada kesudahannya. Jangan merasa yang paling hijau royo-royo kalau kalian tidak tahu dengan apa itu yang disebut dengan kafirnya dirimu sendiri. Yang disebut dengan kafirnya dirimu sendiri itu bila mana dalam hati pikiranmu ada prasangka atau membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Jangan merasa berbaju hijau royo-royo kalau dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari atau meninggalkan seruan ayat Al-Quran. Itu malu-maluin, karena di masa yang akan datang dan mungkin sebentar lagi yang berbaju hijau royo-royo akan membawa merah putih yang akan menuju ke barat, dan itu sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, dan bapak mereka sama dengan bapaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Bapaknya para nabi itu simbah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semoga kalian tidak gagal paham tentang zatnya Tuhan dan sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW. Bila salah iman, amal ibadah, wassalam.